Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podsky bareng aku yang insya Allah kali ini aku mau ngomongin tentang hijrah bareng-bareng. Nah, mungkin beberapa teman yang baru saja dengerin podcast aku bisa dengerin juga yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, mulai dari hijrah bareng nih. Awalnya mungkin teman-teman kepikiran kenapa kita harus hijrah bareng-bareng. Kenapa nggak sendiri aja? Kan yang namanya berubah itu dimulai dari diri sendiri, ya nggak sih? Nah, emang kenapa kita harus hijrah? Emang hijrah itu kayak gimana sih? Ya menurut aku, hijrah itu yang membuat yang lemah menjadi kuat, yang sendiri menjadi banyak, yang suka maksiat ya jadi taat, yang suka ngelakuin keburukan ya kita sekarang jadi baik. Karena perubahan itu wajib teman-teman. Yang namanya perubahan itu kan perlu banget ya ada panduan. Satu-satunya panduan yang sangat lengkap itu hanya Islam. Apapun yang kalian mau, apapun yang kalian cari hanya ada di Islam. Nah, terus ada dua hal yang menghalangi kita untuk berubah. Yang pertama adalah sombong. Kita ngerasa cukup dan gak mau cari tahu lagi. Ya udah, aku cukup tahu segini aja. Yang kedua, lalai dan abai. Gak peduli orang bilang apa atau gak peduli orang ngajak apa tuh gak peduli. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau misalkan kita pengen berubah dan kita memiliki iman yang kuat, kita pasti akan terus mencari. Karena kita ngerasanya kurang. Dan kita ngerasa ilmu itu emang harus dicari sampai mati, ya gak sih? Nah, hijrah itu akan terjadi jika kita tahu bahwa yang dikejar itu lebih menguntungkan daripada yang ditinggalkan. Karena hijrah itu bergerak. Hijrah itu gak diam, gak mager. Hijrah dalam Islam itu gak hanya sampai berubah, tapi juga memberi pengaruh kebaikan. Ya, kalau misalkan kita ngaku udah berhijrah tapi gak bawa pengaruh apa-apa untuk sekitar kita, yakin tuh hijrahnya udah benar. Jadi selama ini kita itu harus nyari ilmu bukan hanya untuk dipahami, tapi juga disikapi. Ini yang akan diminta pertanggungjawabannya loh. Ilmu gak akan bentrok dengan Islam kalau kita mau berpikir. Terus gimana sih momen yang kita alami di titik paling krisis dan kritis? Bisa jadi itulah yang akan jadi titik perubahan besar dalam hidup kita. Ya kalau misalkan kita diuji itu konsekuensinya. Orang yang memutuskan untuk hijrah maka siap dengan konsekuensi dan ngikutin aturan-aturan yang udah Allah tetapkan. Kita mesti belajar, kita mesti memahami hukum-hukumnya. Yang namanya hijrah itu perlu adanya support untuk menghadapi tantangan, termasuk cibiran. Ya dengan cara banyak ingat sama Allah, dengan cara kita dekat sama Al-Quran, dengan cara kita mendekat dengan lingkungan yang sangat mendukung dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan sikap hijrah inilah kita dapat bertahan dengan gempuran-gempuran dunia yang makin ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, lingkungan kita sekarang itu benar-benar memerangi banget gitu. Kalau misalkan kita nggak paham-paham banget ya. Terus mau kemanapun kita pergi, pilihlah yang bisa menjaga agama kita. Bisa nggak sih di tempat ini kita mengaktualisasikan Islam? Berarti kita harus menjadikan pribadi kita yang mencerminkan agama kita. Karena apapun yang bikin kita bahagia dan kita tenang adalah perlindungan di dunia dan kita mendapatkan ampunan di akhirat. Lantas apa yang kita cari dalam hijrah kita? Iman dan takwa bukan? Karena inilah yang menentukan posisi kita di akhirat. Jadi penghuni apa nanti kita di sana? Kalau misalkan kita pengen jadi penghuni surga, maka jaminannya iman dan takwa tadi. Tapi kalau misalkan kita sebaliknya, ya sudah. Perkara kita di dunia ya hidup sia-sia. Nah lalu, iman dan takwa itu bukan perkara kebaikan bagi diri sendiri loh. Tapi gimana biar kita bisa jadi rahmatan lil alamin. Jadi kebaikan yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya pasti ada hambatannya lah. Mulai dari itu internal ya, keluarga misal atau temen. Juga sistem hidup kita ya. Kalau memang paham apa yang kita hijrahi ini adalah semakin kita kuat, ya kenapa enggak gitu. Kenapa malah jadi hambatan gitu. Ya harus kita jalani aja. Menurut aku sih seperti itu. Siapa orang yang hijrah itu? Siapapun yang meninggalkan hal yang tidak baik
atau yang tidak Allah suka, ya itu proses hijrah. Hijrah itu kan pindah ya ke tempat atau kondisi yang lebih baik, yang lebih islami gitu. Kita gak usah takut ketika kita hijrah itu takut rezeki jadi gak ada gitu. Ya kan kita harus bersabar, istiqomah, karena rezeki itu kan dari Allah, ya gak sih? Yang jadi tantangan itu bukan hijrahnya sebetulnya, tapi bagaimana kita istiqomah dalam hijrah itu. Hijrah itu kan harus totalitas ya, kalau enggak ya hanya akan jadi perubahan buat diri sendiri aja yang enggak berdampak buat siapa-siapa. Percuma. Dan itu harus memenuhi seruan Allah. Dan itu bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Kita nggak perlu ngerasain dulu jadi penghuni neraka untuk yakin betapa menyesalnya mereka di akhirat karena nggak sempat hijrah atau nggak memenuhi seruan-seruan Allah, berubah ke arah yang lebih baik yang sesuai Allah ridhoi. Itu kita nanti bakal nyesel banget kalau misalkan nggak kayak gitu. Nah, untuk kita semua yang mungkin anak-anak milenial ya, gimana sih caranya biar kita itu memiliki impact yang baik gitu untuk masyarakat ya? Kalau zamannya sekarang digital, ya kuasailah digital tersebut seperti media sosial dengan tanpa menghilangkan esensi yang menyebarkan Islam gitu ya. Terus terus kita kadang suka bingung kemana sih kita mengkajinya gitu ya. Ya kita harus menemui teman-teman yang ngajak kita kepada kebaikan, yang bukan hanya berteman untuk kenikmatan pribadi aja, bukan, tapi untuk kemajuan peradaban Islam. Kita harus agak jauh lah mikirnya, harus agak kritis gitu. Jadi jangan cuma jadi milenial yang ngikut-ngikut aja gitu, yang sekarang lagi booming ini kita ngikut, sekarang lagi viral ini kita ikut. Sayang menurut aku. Kita harus menilai apapun ya, pastikan untung dan ruginya kita adalah bagian dari untung ruginya Islam. Kalau hijrahnya untuk masuk surga, maka jangan mau masuk surga sendirian. Kita harus mau semangat dalam berhijrah. Pastikan kita tahu pasti bagaimana indahnya tempat yang hendak kita tuju itu. Maka dari itu berjamaah lah. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast aku. Semoga kalian bisa tercerahkan dan see you. Bye-bye.